total bernapasnya ya, ekspirasi dan inspirasinya berapa detik. Tuh. Maka tadi 60 detik bagi 20 kali per napasan kita setting aja. Jika inspirasi kita setting 20 kali per menit, maka dalam satu kali produk pernapasan inspirasi dan ekspirasi adalah 3 detik. Nah, kalau 3 detik tadi kan sudah dijelaskan, biasanya rasio inspirasi dan ekspirasinya adalah 1:2 ya. Nah, berarti kalau begitu 1:2 berarti inspirasinya berapa? 1 detik. Maka inspirasi flow rate-nya adalah liter per menit kan tadi ya, liter per menit. Maka kita lihat di dalam volumenya itu kita masukkan ke dalam liter dulu. 500 dibagi 1000, jadi 0,5 dibagi 1 detik tadi ya. Jadi berapa aliran rata-rata aliran udara saat inspirasi, yaitu 3 liter per menit ya teman-teman. Ini harus dipahaminya, harus betul-betul ya. Kemudian nah ini PIP sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Halo? Ini mau dilanjutkan atau saya tutup praprofesi? Bu, ada dilanjut. Kalau enggak saya upload saja di study. Kalau memang teman-teman tidak fokus untuk melakukan profesi, sehingga saya bisa fokus menyelesaikan dokumentasi akreditasi. Beli lembur awi parai pacar. Kenapa? Kenapa Wisnu? Atau kita reschedule saja, katanya bentrok ya dengan Enil, atau bagaimana ini teman-teman? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Mana? Dilanjut saja, Bu. Nanti ibu sendirian bicara, teman-teman nggak fokus. Lebih baik buat teman-teman baca, saya upload dia. Coba yang mendengar suara saya buka on cam. Mendengar, Bu. Kedengar, Bu. Terdengar. Coba on cam. Suruh on cam, suruh on cam. Enggak mungkin di sana apa? Berdua. Fit mau apa lagi? Udah Bu, itu aja Be. Pindah aja. Ini bakso nih, ada bakso. Sama sosis aja Bu. Sosis. Ibu boleh minta sambal ya? Bu, ini berdua sama Fitri. Sebenarnya tuh ngomong kita jalan. Oke, saya lanjutkan ya.
Oke, teman-teman boleh silahkan yang mau mungkin yang Oke, selanjutnya ini ada yang nanti akan teman-teman dengar suara kata PIP ya, positive and expiratory pressure. PIP-nya berapa sih? Ini biasanya PIP tadi saya sampaikan 5 sampai 20 ya. Nah ini tuh PIP itu di setting di ventilator itu adalah untuk apa? Untuk di luar alveoli itu ada cairannya. Kalau cairannya banyak, si alveoli itu kan tidak bisa mengembang ya, dan oksigen tidak bisa masuk ke dalam alveoli, gitu ya. Maka diberikanlah tekanan ya positif pressure ini oleh ventilator, sehingga cairan yang tadinya di sekitar ventilator di bawah alveoli ya, itu maka akan berpindah menyebabkan nanti volumenya ya. Nah ini ya, jadi kalau misalnya diberikan PIP-nya 5 gitu ya, maka volumenya lebih kecil daripada yang ini ya. Jadi cairan yang berwarna putih ini akan berpindah ke atas ya, dialirkan gitu ya, redistribusi gitu ya. Nah ini kan asalnya seperti ini yang menyebabkan yang putih ini menyebabkan lebih mengembang, volumenya menjadi berkurang, maka diberikanlah tekanan ini sehingga volumenya bisa bertambah ya, dengan menggeser atau memindahkan sebagian cairan yang ada di dalam alveoli ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah ini tadi ya, tujuan PIP ini adalah untuk meningkatkan ini 10 kecil, semakin besar PIP-nya maka semakin besar juga volumenya ya. Kemudian selanjutnya ini alveoli collapse ya, ini tidak bisa mengembang. Kalau seperti ini oksigen bisa masuk nggak bisa, karena tekanannya ini lebih tinggi dibandingkan dengan atmosfer. Maka ini diberikan tekanan tadi ya PIP-nya, sehingga bisa udara bisa masuk ke dalam alveoli gitu ya. Dan di situ nanti ada perpindahan antara alveoli oksigen di alveoli dengan kapiler, alveolus dan kapiler ini. Ya, kalau misalnya oksigen tidak bisa masuk ke dalam alveoli, nah mungkin dia bisa melakukan pertukaran gas ya. Oksigen yang mau bertukar dengan CO2-nya mana? Mungkin CO2-nya yang makin banyak di dalam pembuluh darah. Kenapa? Karena metabolisme sel terus berlangsung yang mengakibatkan CO2 semakin meningkat. Nah ini ya, mau beli buah-buahan. diberikan yang positif expiratory pressure. Ini prinsip dia ventilasi mekanik ya. Ada 3 hal yang harus kita pahami. Itu ada trigger itu adalah sinyal yang membuka katup inspirasi dalam paru kita ya. Nah kalau pada pasien normal, triggernya adalah ini pusat pernapasan kita, pusat napas kita ya, di otak itu yang menyuruh kita untuk melakukan inspirasi. Maka inspirasinya terbuka. Nah ini kalau di ventilator ya, ventilator yang menyebabkan yang setting kapan sinyal itu harus harus terbuka katupnya ya. Tapi kalau pada pasien normal ya pusat napas kita ya yang menyuruh katup inspirasi itu. Udah ada limit atau target berapa banyak sih udara yang harus dialirkan ke dalam masuk, dan banyak faktor yang membatasi ini pun sama, nanti volumenya itu disiapkan oleh ventilator, disetting oleh ventilator ya. Kalau dengan menggunakan ventilator. Kemudian ada the cycling, sehingga adalah sinyal untuk menghentikan proses inspirasinya kapan ya. Inspirasinya kapan? Kalau kita kan inspirasi enak ya, terus inspirasi normal. Tapi kalau pada pasien ini dibantu dengan ventilator, kapan nih si pasiennya harus berhenti untuk inspirasi, dan kapan juga ekspirasi akan dimulai. Ini juga itu disetting oleh ventilator, karena kemampuan untuk bernafas spontannya sudah tidak ada. Jadi ada trigger itu inisiasi atau limit nanti target atau ada kata yang lainnya. Nah ini ya. Kita lihat kalau kurva
Kalau kurva nafas spontan di pressure ya. Jadi kalau inspirasi ya, kemudian ekspirasi tekanannya positif. Ketika inspirasi negatif tekanan kita, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru. Ketika kita maka itu tekanan positif, yaitu kurva nafas spontan. Nah, bagaimana dengan menggunakan ventilasi mekanik? Nah, dengan menggunakan ventilasi mekanik, lihat yang bulat ini pressure-nya ya, ini. Pada saat inspirasi lihat yang merah. Ini kan yang nafas spontan. Kalau menggunakan ventilasi mekanik, tidak ada tekanan negatif, semua positif. Yang ini dengan tekanan positif ya. Inisiasi yang ini yang tinggal di bawah menggunakan di ventilator. Kemudian targetnya berapa volume masih akan kita berikan kepada pasien. Kemudian nanti kapan berakhir proses ekspirasi ini. Nah, ini bedanya, ini yang bernafas spontan ada saat fase tekanan negatif ya pada inspirasi. Tapi kalau pada mekanik semuanya bertekanan positif. Ini ventilasi mekanik ya, bedanya dengan ventilasi spontan. Nah, trigger tadi inisiasi itu berdasarkan setting waktu ya, tergantung nanti mode ventilatornya seperti apa gitu ya. Kalau time trigger biasanya triggernya adalah setting waktu yang pada moderatnya pada ventilator. Tapi kalau pasien trigger, nah biasanya itu pasien yang trigger. Oh, ternyata pasien masih bisa bernapas, tetapi harus dibantu dengan dibantu ya, didampingi oleh ventilator. Jadi kalau pasien trigger, inisiatif untuk bernapas itu dari pasien. Nah, kemudian ada tadi ya target limitation oriented. Ini berdasarkan setting tidak volume tadi yang ini ada rumusnya di atas, tidak volumenya berapa, ini tidak volumenya dikalikan tadi ya. Berapa yang ini volume target. Ada juga yang berdasarkan pressure. Jadi kalau settingannya adalah volume, biasanya kita pokoknya volumenya harus sekian. Kalau tidak nyampe sekian, hasilnya volume terus. Tapi kalau dengan menggunakan pressure targetnya adalah tekanan, maka dengan tekanan sekian itu diharapkan volumenya sekian. Jadi kalau volumenya tidak mencapai yang diinginkan, maka yang dilihat adalah pressure-nya. Nah, ketika kita meningkatkan pressure, perawat-perawat yang di ICU, perawat-perawat yang sudah terlatih, perawat-perawat yang sudah melakukan pelatihan ya advance ya, itu sudah bisa memperkirakan kapan kita harus memberikan pressure target. Makanya teman-teman di ICU adalah teman yang level PK-nya perawat kompetensinya itu adalah level 3 kalau tidak salah ya. Jadi kalau yang baru itu tidak bisa masuk ke dalam ruangan ICU. Jadi teman-teman yang memang cita-citanya untuk di ruangan ICU biasanya dilihat adalah teman-teman yang critical thinking-nya bagus, berpikir kritisnya bagus. Ya karena apa? Karena dia harus bisa setting ventilator kapan kita harus memberikan merubah tekanan pressure-nya. Oh, kondisi pasiennya seperti ini, apa kita perlu dengan menggunakan menambahkan pressure, misalnya menambahkan volume. Kalau misalkan iya, nanti dampak pada pasiennya apa? Jadi ini memang perawat-perawat yang bertugas di ruangan ICU 6 bulan yang harus melakukan pelatihan ya 6 bulan itu guling di ruangan ICU. Kalau di Jawa Barat di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Kalau di Jakarta di Rumah Sakit Harapan Kita atau di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu 6 bulan teman-teman keliling di ruangan ICU, setting ventilator, memahami bagaimana membaca alias gas darah dan semuanya kemampuan perawat ICU itu akan didapatkan selama pelatihan ya. Oh iya, itu apa? Ruangan ICU tidak asing. Si dia mesti tanya. Kumaha mesti dia meuli. Kak dia bisa dia bagaimana kita harus mencapai volume konstan gitu ya. Apakah misalnya istrinya ini istrinya untuk dinaikkan, pokoknya targetnya adalah konstan volumenya ya. Kalau pressure target yang ini lihat pressure-nya gitu ya. Dengan pressure sekian berapa volume. Nah, efek negatif
dari volume target Nikah adalah, apa bayangkan tunangan? teman-teman kalau misalnya kita targetnya volumenya sekian, Nikahan kok targetnya di ternyata si pasien jeung leutik mencapai deui. itu gitu ya, atau dengan bantuan bisa mencapai target, maka kita akan terus memberikan volume sampai volumenya itu tercapai. Ini lihat di alveoli. Alveoli ini kalau terus-terusan diberikan, kebayang kalau ini diisi terus oleh volume, maka lama-lama akan terjadi bahwa trauma, ya, akan jadi trauma gitu. Tapi kalau misalnya ini volume target, targetnya adalah volume tidak mau volumenya harus sekian, semua caranya ini yang tapi ada efek negatifnya ya, kalau misalnya terus-terusan diberikan target volume, akan terjadi trauma yang mendadak pada ya, maka lebih bagus atau lebih disarankan dan menggunakan tadi target pressure target. Targetnya adalah tekanan. Jadi kita set tekanan sekian, volumenya sekian. Jadi kalau volumenya nanti tekanannya volumenya itu seperti apa? Ini memang tadi ya diperhitungkan itu dan pengajian pada pasien. Oke. Nah ini cycle dia end of expiration, jadi kapan pasien itu berhenti melakukan ekspirasi ya. Ada yang berdasarkan setting volume sebelumnya gitu ya, atau waktu sebelumnya, atau berdasarkan adanya penurunan dari volume ya. Ini ada beberapa jenis mode ventilasi, ada yang kontrol mode. Kontrol mode ini biasanya yang inisiasi karena waktu ya, Mobil dari kemana sih? berdasarkan volume, kapan ekspirasi itu berdasarkan ini yang volume target. Ada kontrol mode, ada assist kontrol mode ya, ada AMV intermittent mandatory ventilator ya, ada SIMV. Nah yang pressure target biasanya yang disukai pada saat ini adalah tadi support pressure dan pressure volume. Jadi yang dikontrol adalah pressure-nya untuk mencapai volume sekian ya. Ada airway pressure ventilation. Nah ini settingnya. Nah kita lihat setting volume control. Ini targetnya adalah volume ya. Ventilator ini ya, mode volume control ini pasien sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk napas spontan. Berarti kalau tidak diberikan napas spontan, berarti apa? Berarti triggernya dari mana? Dari triggernya off, triggernya dari ventilator, karena pasien tidak bisa bernapas secara spontan ya. Kemudian sinyalnya bagus. Nah kalau yang pressure control ini target pressure-nya pressure ya, tekanan. Tapi sama pasien ini tidak bisa diberikan kesempatan untuk napas spontan, sehingga triggernya di-off-kan oleh mesin. Beda lagi dengan ini. Nah dengan assist control, kalau assist control berarti pasien diberikan kesempatan untuk berusaha bernapas sendiri tapi dibantu oleh ventilator. Jadi ketika tidak bisa bernapas gitu ya, nah kemudian yang ininya lagi adalah ini ya, SIMV, Synchronized Intermittent Mandatory Ventilasi. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti lihat setting ventilatornya apa pada pasien, ada SIMV, ada pressure ya, ada EMV, berarti ini sudah tahu ini, berarti ini pasiennya diberikan kesempatan untuk napas spontan ya. Kalau diberikan kesempatan pada napas spontan berarti ada triggernya ya. Ya, oke. Nah ini pressure support, ini juga sama ya, mode ini diberikan kesempatan untuk napas spontan ya. Pasien ini diberikan kesempatan untuk napas spontan, berarti nanti ada triggernya dari pasien. Jadi kan triggernya berapa, -2 atau menuju 0 ya, negatif. Oke, itu
Nah ini si PEP digunakan untuk weaning. Weaning ini adalah sapih penyapihan dari penggunaan ventilator. Jadi sedikit-sedikit pasien itu ketika penggunaan ventilator tidak bisa dilepas begitu saja, tapi harus di weaning. Yang tadinya tidak bisa bernapas spontan, kemudian diberikan mode ventilatornya itu dirubah gitu ya. Yang tadinya hanya dibantu semuanya oleh pasien, tapi selanjutnya kemudian dibantu oleh asis gitu ya, oleh ventilator. Kemudian selanjutnya pasien dibiarkan untuk bisa bernapas spontan, akhirnya dilepas nanti ya agar bisa bernapas kembali. Itu ada proses weaning. Di dalam diagnosis keperawatan pun ada ya proses weaning. Nah ini kontrol mode ya, respirasinya sesuai dengan yang disetting. Nih. Asum gitu ibu teh. Jadi sama disettingnya oleh tekanan positif ya. Sama gitu ya, 6 detik ini kontrol mode. Ini assist mode. Jadi ada kesempatan pasien untuk bernapas tekanan negatif ya. Nih, biasanya -2 sampai 0 ini. Ya. Ini digunakan assist. Jadi ada bantuan dari mesin. Ini juga sama. Jadi ini periode mesin, ini periode napas spontan. Ini periode mesin, ini periode napas spontan. Ini pada SIM MV mode. Oke. Nah ini untuk yang ini proses weaning itu yang semuanya diberikan kesempatan pasien untuk bisa bernapas secara spontan dengan PIP-nya 5. Nih, ya bedanya. Oke. Ini nanti ini depannya saya lupa ini sudah saya edit. Oke. Nah, sama dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien ini pun sama ya, banyak hal yang harus kita kaji. Enggak suka rambut di mana-mana. Ya, jadi sama dalam teman melakukan pengajian pada pasien dengan medical bedah gitu ya sama. Hanya mungkin Iya. dan teman-teman berdasarkan hasil literatur review ya yang dilakukan oleh teman kita yang melakukan penelitian bahwa pada pasien dengan terpasang ventilator ini itu kan setiap saat itu harus dilakukan suctioning ya, karena apa? Karena masuknya ETT ya ke dalam jalan napas itu menyebabkan produksi mukus yang berlebihan gitu ya. Kenapa? Karena disangkanya karena itu adalah benda asing masuk ke dalam saluran pernapasan kita, kemudian mukus itu banyak produksi. Nah, banyaknya mukus ini bisa menyebabkan clotting. Jadi ada bekuan atau clottingnya, sehingga akhirnya menyebabkan ETT itu menjadi tidak bersih, jalan nafas itu tidak bersih. Maka teman-teman yang nanti dirawat perawat di ruangan ICU, teman-teman yang praktek di ruangan ICU, maka biasanya melakukan suctioning ya. Ketika lihat saturasi turun di suction, atau ya misalnya respirasinya, respirasinya ternyata tidak stabil, kemudian saturasinya turun gitu ya. Kemudian ada trigger, ada usaha, ada pasien tidak nyaman dalam bernapas padahal sudah dibantu oleh ventilator, maka kemungkinan ada clotting, ada penggumpalan ya, ada yang menjadi tersumbat gitu jalan napasnya walaupun sudah terpasang ventilator, maka itu harus dibersihkan ya, kemudian disaksin gitu ya. Nah, ketika suction itu teman-teman pasien ya itu
mengeluhkan sakit gitu, nyeri ketika disaksen itu ya. Mereka tidak bisa berbicara gitu, tapi mereka bisa merasakan gitu ya. Ini hasil penelitian kualitatif, hasil wawancara pada pasien yang pernah dirawat di ruang ICU mengatakan demikian. Jadi saya sangat sangat sakit, nyeri gitu ketika dilakukan suctioning. Maka perawat ketika akan melakukan suctioning itu harus komunikasi dulu, menyampaikan kepada pasien bahwa suctioning ini tindakannya tidak nyaman gitu ya. Tidak ujuk-ujuk disaksen aja. Pasien lagi tidak sadar, tidak tahu, tidak terlihat para perawat datang, tiba-tiba langsung nyaksen gitu kan, itu kan kaget gitu ya. Nah, walaupun pasien tidak sadar tapi dia bisa merasakan. Jadi komunikasi tetap harus diberikan. Kemudian juga pengaruh nah ini ya, yang harus kita kaji juga adalah sistem pernapasan ya, setting ventilatornya, gerakan napasnya, ekspansinya seperti apa, dada kanan dada kirinya ada simetris atau tidak, suara napasnya bagaimana, walaupun dia sudah terpasang ventilator, apakah suaranya bersih ya, atau ronhi, ada wheezing ya, atau ada penurunan suara napas yang banyak. Kemudian lihat apakah ada cuping hidung, ya, penggunaan otot gitu, walaupun dia sudah terpasang ventilator. Berarti kalau masih demikian, settingan ventilatornya salah. Kalau kata Bu Titin ya, di ICU ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin, sebetulnya ketika pasien dipasang ventilator, itu perawat tenang ya, kalau pengen pasang ventilatornya tepat. Tapi kalau tidak tepat, ini akan membahayakan ya. Jadi kalau misalnya masih terdapat suara gangguan pernapasan seperti ini, maka setting ventilatornya yang salah. Kemudian lihat sekretnya ketika di suction ya, jumlah, konsistensi, warna dan bau. Dan biasanya ada kultur ya, berapa minggu sekali hasil suction itu biasanya dengan menggunakan suction tertutup ya. Itu diambil sputumnya lalu dibawa ke lab untuk menghindari pneumonia akibat terpasangnya ventilator. Kemudian humidifier, kehangatan dan batas akuanya, sirkuit ventilatornya apakah ada kebocoran atau bertekuk atau terlepas, dan hasil analisa gas darah, saturasi oksigen. Nah, ini sistem kardiovaskuler juga bisa berakibat bisa merupakan dampak dari terpasangnya ventilator ya. Kemudian sistem neurologi juga ini harus dikaji ya. Sistem orogenital biasanya pada pasien-pasien dengan terpasang ventilator itu ada resiko untuk terjadinya akut kidney injury. Jadi ini harus juga dikaji ya. Kemudian status cairan dan nutrisi ini juga biasanya pada pasien karena dia terpasang ventilator itu merupakan stres ya. Biasanya ada peningkatan glukosa darah ya, dan butuh protein gitu ya, maka diberikan protein. Kapan kita memberikan nutrisi? Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa 24 jam setelah dirawat di ruang ICU, ada 48 jam. Yang jelas ini harus kaji benar ya. Terpasang ventilator ini butuh gimana cairannya, intake outputnya juga harus teman-teman kaji ya, jangan sampai menjadi beban cairannya meningkat dalam tubuh, beban terhadap sistem kardiovaskuler misalnya begitu ya. Kemudian juga bagaimana albuminnya gitu ya, apakah dia kekurangan albumin atau tidak, karena ini cairan yang berlebihan dan albuminnya rendah bisa mengakibatkan terjadinya odem paru. Ini sudah kita pernah bahas di ruangan HD ya. Ya, ini status psikososialnya tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, ini kemungkinan diagnosis atau masalah keperawatan yang akan muncul pada pasien dengan terpasang ventilator. Oke teman-teman, ini terkait dengan ventilator, ada yang akan ditanyakan, didiskusikan. Setelahnya saya akan mengulang tentang keseimbangan asam basa. Ada yang mau didiskusikan terkait dengan ventilator? Nah, mudah-mudahan tadi kata-kata tadi ya, istilah-istilah yang tadi tidak asing lagi pada teman-teman ketika nanti teman-teman dinas di ruangan ICU. Kalau misalnya ingin lebih paham, bisa teman-teman nanti tanyakan kepada saya di sana, sambil mungkin nanti dibimbing ya bagaimana dengan
dengan ventilatornya. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa salah satu pemasangan ventilator itu untuk memastikan bahwa pasien itu pH-nya ya, keseimbangan asam basanya itu normal begitu ya. Soalnya mana ini? Bentar. Nah, kita kembali ke asam basah. Seperti yang pernah kita diskusikan di ruangan HD ya, ruangan HD terkait dengan keseimbangan asam basah itu ada pengaturan oleh ion konsentrasi ion H+ ya. Ion H+ ini bisa menjadi ion ya, menjadi penentu keasaman di dalam tubuh kita. Nah, seperti yang pernah kita pelajari bersama bahwa H+ itu merupakan hasil dari metabolisme, di mana ketika glukosa itu masuk ke dalam tubuh kemudian dibakar oleh oksigen ya, maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, CO2 ini ya oleh tubuh ya dikeluarkan lewat paru-paru begitu ya. Kemudian air itu keluar lewat nafas kita juga ada cairan gitu ya. Kemudian CO2 H2O ini akhirnya juga nanti dengan buffer ya H2CO2, sistem buffernya H2CO2 gitu ya, nanti menjadi H+ dan HCO2. HCO3-. Nah, H+-nya itu dibuang melalui urin, HCO3-nya masuk lagi ke dalam plasma darah. Nah, ketika H+ ini terbuang ke urin, maka ya H+ dalam plasmanya itu pH-nya 7,4. Ya. Tapi ternyata ketika tadi ada gangguan, kemarin kita diskusi di ruang HD, ternyata ada gangguan dalam proses pengeluaran urin begitu ya, dalam sistem perkemihan, maka si H+ ini akan standby gitu dalam darah gitu ya. Nah, inilah yang mengakibatkan H+ meningkat di dalam darah, maka pH-nya menjadi turun, maka dikatakan dengan asidosis ya. Nah, ini untuk keseimbangan asam basa, pengaturan ion H+ dalam cairan. Nah, ini yang untuk menginterpretasikan hasil analisa gas darah, teman-teman ini ingat rumus ini ya, pH itu berbanding lurus dengan HCO3 dan berbanding terbalik dengan PCO2. Nanti ketika kita akan melakukan analisis gas darah, jadi pH itu berbanding lurus dengan HCO3 dengan faktor metabolik dan berbanding terbalik dengan faktor respiratorik. Oke, ini yang tadi ya, nah ini kan. Jadi ketika kita masuk hasil metabolisme ya, Pedas sambalnya nggak pedas. Jadi dibawanya gimana? Caranya suki-sukinya kalau mau dian ke bawah sini aja pakai wajan. Nah ini ya, jadi hasil metabolisme CO2H2O ini masuknya hasil metabolisme, hasil nutrisi ya, masuk ke dalam plasma dengan sistem buffer dari bikarbonat dalam ekstraseluloid, cairan ekstraseluloid, kemudian ada protein, hemoglobin, dan fosfat di dalam sel, kemudian ada amonia di dalam urin,
Ya, ini mengakibatkan apa? H+ itu bisa dibuang lewat renal, dan CO2 bersama air bisa dibuang melalui ventilasi ya paru-paru. Nah ini kalau sistem buffernya adalah hemoglobin, ya. Jadi CO2 masuk ke dalam sel darah merah ya, dengan enzim karbon anhidrase ya. Ini menyebabkan adanya ikatan H2O, H2CO3, kemudian H2CO3 ini dilepas ya, PDH dan HCO3-. HCO3-nya masuk ke dalam plasma, nah ini H+-nya yang akan dibuang gitu ya. Ini buffernya adalah hemoglobin. Nah ini akibatnya ya, akibatnya apa? Ketika kadar CO2 meningkat, pH menurun ya. Kadar CO2 menurun, pH meningkat tadi, ingat ya. Jadi kalau tadi pH itu berbanding terbalik dengan CO2. Jadi kalau CO2-nya meningkat, pH menurun. Kalau CO2-nya menurun, pH-nya meningkat. Gitu ya. Ini berbanding terbalik. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, mengapa ini sangat penting? Pengaturan pH sangat penting karena ini, karena kardiovaskuler ini ya. Ini pada kardiovaskuler kenapa penting gitu ya? Nih, ya, karena gangguan bisa mengakibatkan gangguan kontraksi otot jantung, ya, menyebabkan dilatasi arteri, kontraksi vena, dan sentralisasi volume darah. Ini teman-teman bisa diulang patopisnya, pathway-nya. Nanti kan Pak Imam sudah menjelaskan tentang mind map. Nanti kita di Gadar itu tidak lagi LP begitu ya, tapi bagaimana teman-teman bisa mengintegrasikan hasil berpikir kritis teman-teman dalam mind map. Ini tes pada respirasi bisa menyebabkan hiperventilasi, bisa menyebabkan hiperkalemia atau degradasi protein, atau juga bisa menyebabkan metabolisme anaerob. Kemudian di otak juga ini bisa menyebabkan koma ya. Peningkatan CO2 itu bisa meningkatkan penurunan kesadaran pada pasien ya. Kemudian ini sudah. Nah, ini penilaian satu sambasa yang akan nanti teman-teman dapatkan dan harus dianalisis pada pasien ya hasilnya. Nah, cara mudahnya adalah ini ya, pH untuk menentukan asidosis atau alkalosis. Jadi jika pH normal berapa teman-teman? Harus tahu ya, pH normalnya berapa? 7,35 sampai 7,45 maksudnya, tergantung dari literatur yang teman-teman dapatkan. Ya, 7,45, 7,4 tadi ya. Tekanan CO2 35 sampai 45 ya. CO3 ya 16 sampai 22. Nah, itu harus dihafalkan. Jadi pH itu untuk menentukan asidosis atau alkalosis, CO2 itu untuk mengetahui adanya unsur respirasi, kalau CO3 itu untuk mengetahui adanya unsur metabolik ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pasien gangguan asidosis metabolik, berarti pH-nya itu turun, dia asidosis, pH-nya turun. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan teman-teman ingat tadi, pH itu berbanding terbalik dengan CO2, berbanding lurus dengan HCO3. Jadi untuk menentukan dia metabolik atau respiratoriknya, maka dilihat bahwa si pH ini berbanding lurusnya dengan mana? Kita lihat pH di sini, ini pH-nya turun, HCO3-nya turun. Nah, berarti ini kan tadi sesuai dengan postulat tadi bahwa pH itu berbanding lurus dengan HCO3. Berarti ini adalah asidosis metabolik. Nah, ya. Kemudian ini lihat alkalosis metabolik, lihat pH-nya naik. Oh, ternyata CO3-nya pun HCO3-nya pun naik. Berarti ini sesuai dengan postulat yang tadi bahwa pH itu berbanding lurus dengan HCO3. Sekarang ini asidosis. Asidosis pH-nya turun. Kalau sesuai postulat tadi, kalau kita lihat ini berbanding terbalik dengan CO2. Kalau begitu,
Ini adalah asidosis respiratori karena dia berbanding terbalik dengan pH. Ini pun sama, alkalosis respiratori berbanding terbalik ya pH dan ininya dengan CO2-nya. Bagaimana dengan respon kompensasi atau tidak berkompensasi? Biasanya ini, kalau adanya respon kompensasi, maka ketika HCO3-nya itu turun, maka PCO2-nya pun turun. Ya, ini adalah respon kompensasi. Jadi asidosis metabolik terkompensasi, ya. Nah, kita lihat contohnya. Sebelum ke contoh ini, kita sekali lagi ya. Nih, asidosis respiratori tidak terkompensasi. Kalau tidak terkompensasi, respon kompensasinya normal. Tidak terkompensasi, ini respon kompensasinya normal, ya, gitu. Tak terkompensasi. Ini juga tak terkompensasi normal, ini pun tak terkompensasi normal. Kita lihat asidosis respiratori. Kalau asidosis respiratori berarti pH-nya turun, CO2-nya naik. Kan berbanding terbalik. Tapi tidak terkompensasi, belum ada kompensasi karena belum ada intervensi itu ya. HCO3-nya normal gitu. Nah, ketika terkompensasi sebagian, berarti sudah ada upaya tubuh kita mengkompensasi kondisi yang tadi, kondisi asidosis respiratori, atau dengan adanya intervensi, begitu ya, ternyata terkompensasi sebagian, karena berarti efektif nih intervensi yang kita berikan. Maka pH-nya itu bisa normal, pH-nya normal, CO2-nya naik tetap ya, tapi ada kompensasi dari HCO3-nya naik, yang tadinya normal dia naik. HCO3-nya untuk mengkompensasi kondisi tadi ya, kondisi asidosis respiratori. Ini bisa normal, bisa tidak kalau kompensasi sebagian. Tapi kalau terkompensasi penuh berarti dia sudah sudah efektif bahwa intervensi yang kita berikan itu pengaruhnya positif, maka pH-nya menjadi normal dengan terkompensasi penuh. Ya, sama ini juga dengan alkalosis respiratori. Alkalosis berarti pH-nya naik, respiratori berarti turun tuh ya. Ini belum terkompensasi, sama ke bawahnya demikian. Ya, oke. Jadi tadi rumusnya tadi ya pH itu berbanding lurus dengan HCO3 dan berbanding terbalik dengan PCO2. Oke. Ini enggak perlu. Ini juga, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana proses di ginjal ya. Nah, HCO3-nya kembali ke darah, H+-nya masuk ke dalam urin, tubulus mengumpul dan kemudian dikeluarkan, gitu ya. Oke, kemudian ini di dalam sel ya teman-teman. Ini yang berwarna abu ini di dalam sel. Kalau dibetulin. Nah ini pH-nya 7,24. Dia kan turun berarti ya, dia asidosis. CO2-nya 70 naik. Berarti dia apa? Asidosis respiratori tanpa kompensasi. Ya, CO2-nya apa normal ini? Berarti ini ngambilnya normalnya 16 sampai 24 normalnya, temperaturnya. Jadi teman-teman ketika menganalisis harus tahu yang normalnya ya. Dan cari literatur yang teman-teman gunakan. Asidosis respiratori tanpa kompensasi. Oke, kita lihat yang ini. Ada contoh soal. Oke, teman-teman ada yang mau mencoba menjawab ini nggak? pH-nya 7,32 apa itu? Asidosis. Asidosis. Terus asidosis apa? Ya sudah ada yang muncul. Asidosis. Coba sekali lagi, asidosis apa? Metabolik. Metaboliknya gimana? Terkompensasi atau tidak terkompensasi?
pH-nya turun. HCO3-nya turun. Tidak terkompensasi. CO2-nya turun. Nah, ya asidosis metabolik tidak terkompensasi karena CO2-nya kan 35 sampai 45 ya. Oke, selanjutnya ini Alkalosis. alkalosis. Kenapa alkalosis? pH-nya di atas 7,45. Oke, alkalosis pH-nya naik. Kemudian CO2-nya Turun. turun. HCO3-nya Normal. jadi apa? Alkalosis respiratorik terkompensasi. Tidak terkompensasi ya. Karena tadi HCO3-nya normal. Kalau HCO3-nya turun, nah itu terkompensasi. Oke, selanjutnya ada yang mau pH-nya turun. CO2-nya pH-nya naik, Bu. iya pH-nya naik, sorry. Di dek, baik sekalian mau dipakcoy. Nah, kasih Diana tere. HCO3-nya naik. Apa nih? pH-nya naik berbanding lurus dengan HCO3. HCO3-nya naik. Alkalosis. Metabolik tidak terkompensasi karena CO2-nya normal ya. Yang selanjutnya Ini barang-barang yang dulu bisa hadari. apa hasilnya? Alkalosis metabolik terkompensasi. Tidak terkompensasi ya. Jadi kalau normal CO2-nya tidak terkompensasi. Jadi teman-teman nanti lihat lagi, nanti terjadi lagi terkompensasi dan tidak terkompensasinya. Oke. Next. Asidosis respiratorik. Nah, terkompensasi. Kenapa demikian? Ini HCO3-nya naik. Kalau tidak dianya normal, berarti tidak terkompensasi ya. Oke, selanjutnya. Asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Metabolik betul ya. Enak, 7,43. Ya, asidosis metabolik terkompensasi. So, next. Alkalosis metabolik terkompensasi. Lihat ininya berbanding lurus dengan
ini yang naik, maka pH-nya pun naik, tapi sudah terkompensasi, jadi turun ya. Yang ini ya. Ini nanti kita akan bertemu di ruangan ICU untuk melihat hasil analisa gas darah pasien, karena rata-rata pasien yang terpasang ventilator itu mengalami gangguan kerusakan gas ya. Dan salah satu juga upaya untuk mengetahui apakah ventilator ini efektif atau tidak, maka setiap pagi-pagi ya pasien itu diambil darahnya ya, AGD. Kita ngambil AGD, kemudian langsung kita cek AGD-nya ya, apakah pasien ada perubahan atau tidak gitu ya, apakah pasien dalam kondisi normal atau tidak, apakah perlu ada intervensi atau koreksi. Nah, setiap pagi teman-teman kalau dinas pagi atau dinas malam itu biasanya teman-teman diminta mengambil kalau diperbolehkan. Saya rasa kalau didampingi oleh CI teman-teman dan diperbolehkan oleh CI, teman-teman lakukan pengambilan analisa gas darah pada pasien di ruangan ICU. Kemudian kalau di ruangan ICU-nya biasanya suka ada langsung si hasil SPED-nya itu ya. SPED-nya itu dimasukkan ke dalam alat, teman-teman tulis suhunya, suhu pasiennya berapa, itu langsung nanti akan terbaca, nanti akan keluar hasilnya pasien mengalami apa begitu ya. Tapi kita nanti akan coba untuk belajar meningkatkan kemampuan kita untuk menganalisis hasil analisa gas darah ya, dengan hasil nilai-nilai yang kita dapatkan langsung dari pasien. Kemudian nanti kita akan analisis intervensinya apa sih pada pasien ini gitu ya, apakah sesuai dengan yang kita pelajari atau tidak. Itu saja teman-teman dari Ibu terkait dengan pengulangan kembali keseimbangan asam basa yang pernah juga disampaikan pada perawatan kritis mungkin ya di akademik, dan juga konsep buffer itu sudah kita pelajari di ilmu dasar keperawatan IDK 2. Bagaimana H+ itu diekskresikan, bagaimana CO2 itu, bagaimana keasaman dalam tubuh kita itu bisa normal secara fisiologisnya, itu sudah teman-teman pelajari di ilmu dasar keperawatan 2 gitu ya. Itu saja barangkali teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang mau disampaikan, Mama? Insya Allah cukup, Ibu. Baik, kalau cukup. Kalau cukup teman-teman mungkin sudah semuanya ini ya absen. Nanti untuk materinya teman-teman bisa unduh di e-study. Ya, di e-study silahkan teman-teman unduh. Jika nanti saya sampaikan kuis di situ, teman-teman isi. Kemarin belum bisa di-setting e-study-nya. Nanti kalau sudah Ibu kabari ke Mega ya, dan nanti isi kuisnya sekitar 5-10 soal terkait dengan materi ini. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga di fase gadar dan kritis ini teman-teman bisa banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan, karena kasusnya sangat kompleks, kasusnya di ruangan ICU itu banyak yang bisa kita pelajari ya, dan mudah-mudahan juga bekal Emilnya itu juga bisa digunakan pada saat teman-teman bertemu dengan kasus-kasus yang memang membutuhkan bantuan hidup dasar, biasanya di IGD dan di keperawatan kritis teman-teman itu dapatkan ya. Sekali lagi tetap semangat untuk teman-teman semua, maknai setiap langkah atau proses atau tahapan yang teman-teman
lalui ya, sehingga itu menjadi bekal ya. Kalau kita berkeluh kesah, yang namanya manusia pasti berkeluh kesah, tapi jangan lama-lama berkeluh kesahnya, jangan lama-lama istirahatnya, dan tetap semangat, dan mudah-mudahan teman-teman nanti diberikan rezeki untuk bisa lulus uji kompetensi semuanya 100% ya. Amin. Amin. Baik, kita akhiri saja dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.